Selamat datang teman-teman semua di channel Skate Tips, dan buat teman-teman yang baru bergabung, gue ucapin terima kasih. Apapun yang pernah gue share, apapun yang pernah gue upload di channel ini, gue harap bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang memang baru start progress skateboarding, atau teman-teman yang baru memiliki ketertarikan di dunia skate. So, di kesempatan kali ini sebenarnya gue ada kesempatan untuk bagi informasi sedikit seputar truck skateboard, entah itu bagian-bagiannya ataupun ukurannya, dan gue harapin itu bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua untuk nantinya membeli atau memilih ukuran yang pas untuk setup skateboard kalian. Sebelum masuk ke topiknya, gue pengen ngingetin sedikit seputar pentingnya untuk kita support local scene. Nah, local scene skateboard ada apa aja aspeknya? Di situ ada skate shop, di situ ada skate park, di situ ada skate brands, di situ ada apalagi ada community. Nah, di scene-scene tersebut di sini gue pengen bahas seputar skate brands. Nah, menurut gue karena di channel ini gue yakin lah sebagian besar penontonnya adalah teman-teman yang memang baru memiliki ketertarikan di dunia skate, atau teman-teman yang baru aja mulai progresnya. Nah, buat teman-teman yang memang belum memiliki papan skateboardnya, teman-teman bisa memulai dengan mensupport local brands. Jadi mulai dari papannya, mulai dari trucks, mulai dari wheels, dan pretelan-pretelan lainnya. Nah, kenapa gue pengen ngingetin hal itu? Karena gak nutup kemungkinan nantinya teman-teman saat sudah lama berprogres di skateboarding, teman-teman memiliki memiliki selera tersendiri untuk setup skateboard kalian. Mungkin kalian ingin memakai produk impor, pengen pakai produk dari luar maksudnya. Nah, sebelum kalian memiliki ketertarikan seperti itu, di sini gue pengen ngajak kalian semua untuk pentingnya kita untuk mensupport produk lokal. Karena apa? Untuk menjaga scene skateboard seperti community-nya, kita juga bisa menghargai teman-teman kita yang lain yang sudah bersusah payah membuat produk skate yang memang berkualitas, dan kita bisa mensupportnya dengan membelinya, apapun itulah, mulai dari aparelnya atau dari aksesoris skateboardnya. Nah, gue rasa itu gue pengen banget nyampein hal itu. Dan kalau teman-teman di sini bilang, loh bang, kok lu nyaranin seperti itu dan gue pakai papan merek luar. Di sini gue pakai papan BD Skate Co mereknya. Nah, papan BD ini yang gue tahu mungkin asalnya dari Spain, setahu gue. Di sini papan ini gue dapetin dari skate shop lokal di daerah gue. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue ini skateboarder yang memang bermain di pulau kecil di Pulau Belitung. Jadi seperti yang tadi awal gue bilang, kita harus support local scene mulai dari skate shop, skate brand, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu di skate shop lokal gue di sini itu kehabisan stok untuk papan lokal. Nah, di situ jadi nggak jadi masalah, gue tetap beli di skate shop tersebut dengan harapan gue mensupport lokal skate shop gue. Nah, di situ jadi penting banget untuk kita mensupport bukan hanya skate brands tapi skate shop dan juga yang lain-lainnya lah, skate parks, community-nya, atau apalah tadi yang gue bilang, yang gue sampein tadi. Oke, jadi support your local scene, apapun itu, skate shop, skate brands, dan community. Oke, kita masuk ke pembahasan truck skateboard. Nah, di truck skateboard, sebelumnya gue juga udah bikin soal pembahasan pengenalan papan skate, dan lu bisa tonton videonya di channel gue. Sebelum video ini itu udah gue upload. Jadi di sini di truck skate itu dibilang trucks itu adalah jadi satu kesatuan seperti ini tanpa wheels. Nah, ini adalah truck skate. Mulai dari ini hanger dan ini base plate-nya.
Nah, di satu kesatuan truk tersebut itu ada beberapa bagian yang bisa membuat yang bisa menjadikan truk ini menjadi satu kesatuan. Dimulai dari apa? Dimulai yang paling bawah itu ada base plate. Nah, di base plate ini kita punya atau kita bisa menemukan dua hal atau dua equipment. Yang pertama itu ada pivot di sini. Ini pivot. Pivot ini adalah bantalan karet yang berguna untuk menahan ujung dari hanger trucks kita, supaya besi tidak langsung ketemu besi. Nah, makanya teman-teman perlu banget untuk sering-sering cek pivot kalian. Mungkin kalau kalian sering main skate, mungkin ya 2 bulan sekali, atau pada saat kalian merasakan ada bunyi yang keras banget seperti besi yang ketemu besi. Nah, kalian bisa cek di bagian pivotnya seperti ini. Karena apa? Saat besi bertemu dengan besi tanpa bantalan pivot, itu bisa menyebabkan base plate kalian menjadi retak entah di bagaimana, tapi dia bisa patah. Jadi teman-teman penting banget untuk cek selalu pivot atau kondisi pivot kalian harus dalam kondisi prima. Kalau dia bentuknya sudah berlubang di dalam, itu penting banget untuk kita harus segera menggantinya, daripada kita mengganti menjadi satu kesatuan truk. Itu akan jauh lebih mahal. Oke, setelah pivot kita bisa menemukan kingpin. Nah, di sini gue pakai big truck, dan big trucks yang gue pakai ini sudah ada teknologi yaitu hollow kingpin. Hollow itu adalah seperti ini. Hollow itu dia berlubang di tengahnya. Entah maksudnya apa, tapi menurut gua maksud dari berlubang seperti ini adalah supaya mengurangi berat dari truk tersebut. Nah, itu mungkin aja kegunaan dari hollow adalah untuk mengurangi beban atau mengurangi mengurangi berat dari truk itu sendiri. Lalu setelah kita punya base plate, kita naik lagi ke atasnya. Untuk menggabungkan base plate ini dengan hanger di atasnya, itu kita butuh yang namanya bushing, basing, terserah kalian mau bilang apa. Dan untuk memasang bushing ini, kita bisa atau kita harus menaruh si ring ini dulu ke bagian base plate-nya, dan baru kita taruh si bushingnya. Kenapa harus pakai ring seperti ini? Karena bushing ini terbuat dari karet mentah, jadi dia keras banget. Saat kita tidak menggunakan ring seperti ini, itu bisa aja saat kita sudah memainkan skate kita beberapa kali atau sampai berbulan-bulan, itu akan tidak nyaman lah menurut gua, karena bentuk dari si bushing ini juga akan berubah mengikuti pola permainan kalian. Lalu setelah ada bushing seperti ini, barulah kita bisa menaruh si bagian hanger ini ke dalam pivot seperti ini. Oke. Setelah menjadi seperti ini, untuk menjaga trucks ini supaya dia bisa tidak longgar lagi seperti ini, masih ada bagian atas dari si bushing itu tersebut. Sorry kalau part yang gue pakai adalah part yang gue mainin, kotor banget. Dan ini gue pasang dulu di atasnya. Nah, setelah dipasang akan terlihat menjadi seperti ini. Oke. Kita kasih ring lagi di bagian atasnya. Nah, kenapa ring lagi? Karena kita butuh mur, apa namanya nih? Ya, apa namanya, Ron? Ya, kita butuh mur untuk mengencangkannya. Jadi butuh banget ring ini di bagian atas dan bawah bushing. Jadi kita pasang dulu. Oke. Oke. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita butuh yang namanya kunci. Nah, kalau di skate shop kita bisa menemukan yang namanya T-tool.
Di tool ini nggak jauh beda, bukan nggak jauh beda, tapi sama aja dengan tool dengan kunci T yang ada di rumah kalian. Tapi di Sketchshop itu sudah disediakan tool yang memang khusus untuk skateboard. Jadi di sini ada ukuran 14 untuk kingpin, ini 14 untuk kingpin, di sini ada 13 untuk axle, di sini ada ukuran 8 mungkin untuk nut skateboard. Oke. Jadi di sini kita bisa kencangkan di ukuran 14 di kingpin kita. Oke. Nah, setelah menjadi satu kesatuan seperti ini, kita akan bahas bagian hanger. Nah, di hanger ini ada apa aja? Di hanger ini kita punya axle. Axle itu adalah mungkin di sini bisa gue buka dulu. Sorry. Nah, ini adalah axle. Oke. Nah, di axle ini sendiri itu juga sebenarnya ada teknologi hollow-nya. Tapi di big trucks yang gue punya itu axle-nya belum hollow. Nah, tapi ini yang pengen gue jelasin, ini adalah yang dinamakan axle. Oke, jadi di hanger skateboard itu punya parts, yaitu yang kita sebut axle. Axle itu gunanya untuk memasang bagian roda kita, bagian wheels. Nah, di wheels itu ada apa? Di wheels itu ada bearing pastinya. Seperti itu. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita sudah siap untuk memasangkan trucks ini di bagian skateboard kita dengan menggunakan yang namanya nut. Oke, dengan yang namanya nut. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita gabungkan di skate kita, itu akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi untuk ke ukuran truck. Ukuran truck untuk papan kita. Ukuran truck skateboard itu ada ukuran apa aja, ukuran berapa aja. Oke. Jadi di sini gue pengen bahas untuk ukuran 8. Untuk ukuran 8 itu untuk ukuran 8, ukuran truck skateboardnya itu dimulai dari 5,25. Maksudnya apa? Jadi untuk papan yang memang berukuran 7,5 sampai 8,25 itu masih masuk banget untuk trucks ukuran 5,25. Nah, jadi buat teman-teman yang memang memakai papan berukuran 7,5 sampai 8,25, teman-teman bisa memilih trucks dengan ukuran 5,25. Nah, seperti itu. Nah, untuk ukuran 8,25 sampai ke atas sampai 8,75 sampai 9 atau di bawah dari 8 seperti 7,25 ke 7,5 itu pasti ukurannya menyesuaikan juga dengan ukuran papan skateboard kalian. Dan itu udah gue tampilin di layar ukuran-ukurannya. Oke? Jadi mungkin itu aja informasi yang gue mau sampaikan seputar truck skateboard. Jadi disitulah bagian-bagiannya, disitu nama-nama bagiannya, dan apa aja hal yang terpenting untuk kita cek di bagian truck skateboard. Dan iya, gue harap itu bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua yang memang belum punya informasi seputar truck skateboard. Jadi, gua Dian pamit undur diri, semoga bermanfaat dan terima kasih.